Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Sarana produksi pertanian seperti pupuk, insektisida, fungisida, dan juga herbisida pasti nggak lepas pada usaha budidaya tanaman kita, bener nggak? Dan terkadang harganya tuh mahal banget ya sahabat tani, sampai nggak sebanding sama panen yang kita hasilkan hingga berujung pada kerugian, bener nggak? Maka sambil Anda tonton video ini sampai selesai, izinkan saya jelaskan 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan petani yang bikin biaya produksi jadi bengkak sampai 30%. Dan mari kita mulai videonya setelah intro berikut ini. BEM. Dan sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Dan kita mulai dengan yang paling fatal, nomor 1, yaitu membeli sarana produksi pertanian menjelang mau digunakan. Nah, kenapa saya bilang gitu ya sahabat tani? Karena pada dasarnya hukum ekonomi itu berlaku loh. Ketika permintaan besar maka bakalan adanya kelangkaan, ya enggak? Dan kelangkaan itu memicu namanya kenaikan harga, bener enggak? Sebagai contoh ya sahabat tani, saya tuh barusan beli herbisida merek Rambofit ini gitu ya sahabat tani. Dan ini tuh kalau menjelang musim tanam-tanaman gitu kan, harganya tuh bisa sampai 110.000 gitu ya sahabat tani per botolnya kayak gini. Dan sekarang tebak coba saya belinya berapa? Ini tulisannya 75 gitu ya sahabat tani, kelihatan nggak? Dan ini tuh saya belinya tuh di toko kecil gitu ya sahabat tani. Dan tempat saya juga di Kalimantan Selatan dan jauh banget sama tempat produksinya. Maka coba kita hitung-hitungan gitu ya sahabat tani, 110.000 gitu kan dikurang dengan 75.000 itu sama dengan berapa? 35.000 gitu ya sahabat tani. Maka kalau seandainya kita tuh mau membeli sarana produksi pertanian saat permintaan itu nggak begitu banyak gitu ya sahabat tani, maka sudah pasti kita bakalan hemat sebesar 30%-nya, bener nggak? Mungkin sampai di sini bakalan jadi pertanyaan gitu kan, siapa sih sebenarnya yang menaikkan harga tersebut, ya nggak? Pabriknya kah atau pedagangnya kah? Maka jawabannya sahabat tani ada pada nomor 2 ini gitu ya sahabat tani, yaitu membeli sarana produksi pertanian berdasarkan mereknya. Nah, kembali lagi gitu ya sahabat tani pada video yang ini soal pestisida pengendali orong-orong. Dulu gitu ya sahabat tani, pada musim tanam padi tahun 2021 lalu, di sini tuh banyak banget gitu ya sahabat tani petani yang kena hama orong-orong. Kemudian digunakanlah satu pestisida bermerek Aspril gitu ya sahabat tani dengan bahan aktif fipronil 100 gram per liternya. Kemudian orong-orongnya bisa dikendalikan gitu ya sahabat tani. Semua orang malah berbondong-bondong gitu kan buat membeli pestisida dengan merek tersebut. Tiap toko pasti dicari merek tersebut gitu ya sahabat tani. Dan pada akhirnya setiap toko stoknya jadi habis gitu ya sahabat tani. Lalu apa yang bakal terjadi coba? Ya sudah pasti kan terjadi namanya kelangkaan sehingga harganya jadi dinaikkan gitu ya sahabat tani. Ingat, dinaikkan loh, bukan naik. Karena kalau naik gitu ya sahabat tani bisa jadi karena faktor produksi, tapi kalau dinaikkan itu pasti ada faktor kesengajaan memanfaatkan momennya, ya enggak? Dan itu disebabkan karena memang permintaannya lagi tinggi-tingginya, ya enggak? Padahal sebenarnya sahabat tani masih banyak banget insektisida dengan kandungan bahan aktif yang sama. Cuma karena kita tuh sudah bergantung sama merek gitu kan, akhirnya kita nggak punya lagi kendali dan pada akhirnya terpaksa harus membeli merek tersebut. Nah, sama juga gitu ya sahabat tani pada herbisida ini merek Rambofit gitu ya sahabat tani, dan bahan aktifnya adalah isopropil amina glifosat gitu ya sahabat tani. Memang sih dulu sempat ada kenaikan gitu ya sahabat tani karena memang harga bahan baku glifosat yang memang naik gitu kan. Tetapi yang paling berpengaruh di sini itu soal yang dalam ilmu ekonomi itu disebut dengan supply and demand. Maka solusinya buat teman-teman gitu kan, pertama belilah sarana produksi pertanian itu jauh-jauh hari sebelum adanya peningkatan permintaan. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, jangan kita tuh terfokus sama merek, tapi fokuslah sama bahan aktifnya. Kalau misalnya kandungan bahan aktifnya sama dengan nilai yang sama juga, maka belilah yang harganya tuh paling-paling ekonomis, oke?
Kemudian ya sahabat tani, kesalahan fatal yang nomor 3 gitu kan, dan ini biasanya terjadi di kampung-kampung gitu kan, yaitu membeli sarana produksinya itu sekarang tetapi bayar itu setelah panen, ya enggak? Dan boleh jawab pertanyaan saya yang nomor 3 ini, kejadian juga nggak di tempat Anda? Yuk tulisin di kolom komentar yuk. Kembali lagi ya sahabat tani soal Rambo Peak ini ya sahabat tani, saya tuh belinya harganya 75 nih, kelihatan nggak harganya? Nah, coba kalau misalnya harganya per dus, coba itu bisa jadi lebih murah lagi karena belinya quantity, ya enggak? Dan anggap misalnya dapat 70.000 misalnya ya sahabat tani karena belinya kuantitas gitu kan, lalu dijual lagi pada teman-teman petani, bayarnya setelah panen itu 130.000 gitu ya sahabat tani. Maka 130 dikurang dengan 70 itu sama dengan berapa coba? 60.000 gitu ya sahabat tani, keuntungan per botol seperti ini, ya enggak? Dan bisa jual misalnya sebanyak 120 botol, maka 120 dikali 60 berapa coba? 7.200.000 gitu ya sahabat tani, keuntungan si pedagangnya. Belum lagi yang sering kejadian gitu kan, apa coba? Beli pupuk subsidi gitu ya sahabat tani, misalnya urea gitu kan, harganya 120 sampai 125 sampai ke tempat per karungnya gitu ya sahabat tani, dan tiap daerah bisa jadi beda harga karena biasanya ya sahabat tani ada tambahan buat ongkos angkut dari kios ke tempat gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda tuh ngambil sendiri itu biasanya dijual dengan harga head gitu ya sahabat tani. Dan misal lagi buat Ponska gitu kan, tuh harganya 130.000 per karungnya, dan untuk satu orangnya misal dapat jatah pupuk subsidi itu sebanyak 3 karung urea dan 4 karung Ponska gitu ya sahabat tani. Nah, yang terjadi di kampung-kampung gitu kan, ada yang namanya jasa talangan pembelian pupuk subsidi ini yang kemudian dibayarkan nanti pada saat panen. Dan imbalan dari talangannya ya sahabat tani, maka semula harga urea itu cuma 120.000, kemudian jadi 150.000 dibayarkan nanti setelah panen. Kemudian Ponska gitu ya sahabat tani, yang semula 130 kemudian jadi 160.000 dibayar setelah panen. Artinya 30.000 gitu kan per karungnya, ya enggak? Dan satu orang dapat jatah itu 7 karung, maka 7 dikali 30 itu sama dengan berapa coba? 210.000, ya kan? Dan itu misalnya dikalikan dengan sebanyak 120 orang, maka bakal jadi berapa coba? Itu 25 juta lebih loh ya sahabat tani, keuntungan yang diambil si pemberi jasa talangan. Lalu gimana sama nasib petaninya, ya enggak? Pas dapat harga 4.500 misalnya per kilonya, udah runtuh ketimpa tangga lagi loh, ya kan? Karena mesti bayar harga mahal dari sarana produksinya ketika nanti selesai panen. Dan mungkin sampai di sini bakalan ada yang protes gitu kan soal harga yang terlalu murah dan pemerintah gak ada gunanya soal harga, ya enggak? Ya udah bukan rahasia umum lagi gitu ya sahabat tani soal ini, dan soal harga ini juga bukan dari kendali kita, ya enggak? Tetapi yang masih ada di dalam kendali kita yaitu mengupayakan biar usaha tani kita itu enggak lebih besar pasak daripada tiang, ya enggak? Maka saran saya sahabat tani, kalau misalnya udah ada uang gitu kan, jangan langsung dihabiskan gitu ya sahabat tani, tapi sisihkan dulu, kemudian sisanya silahkan dipakai. Nanti tabungannya itu silahkan dipakai ya sahabat tani buat membeli sarana produksinya ketika kebutuhan itu memang gak besar dan otomatis harganya lebih murah gitu ya sahabat tani. Maka dengan cara ini kita sudah menghemat biaya yang otomatis kita sudah berupaya sebisa mungkin biar tidak lebih besar pasak daripada tiang, ya enggak? Kemudian kesalahan fatal yang nomor 4 ya sahabat tani, itu masih jarang banget memanfaatkan keberadaan kelompok tani. Dan masih saya contohkan ya sahabat tani soal herbisida ini, harganya 75 ya enggak sahabat tani. Dan ini dibeli satuan loh. Maka kalau misalnya kita beli itu 2 apa 3 dos gitu kan bisa beli harga partai ya enggak sahabat tani. Dan bisa jadi bakalan lebih murah, ya enggak? Belum lagi misalnya benih gitu kan, beli beberapa puluh kilo itu pasti beda harganya dengan kalau kita beli langsung kuintal, apalagi tontonan, ya enggak? Otomatis juga pasti bakalan jauh lebih murah karena bisa harga partai gitu ya sahabat tani. Makanya ya sahabat tani, dengan kita tuh berkelompok maka kita bisa aja bikin list gitu kan. Oh misalnya Pak Anto gitu kan butuhnya ini dan ini, kebutuhannya ini dan ini gitu kan. Kemudian Pak Yudi misalnya butuhnya ini dan ini, kebutuhannya sekian dan juga sekian. Kemudian si
si A butuhnya ini, si B butuhnya ini, si C butuhnya ini, kebutuhannya sekian, sekian, dan juga sekian gitu kan. Nah, dengan cara ini tentu bisa bikin kita tuh dapat harga yang lebih ekonomis, karena pembelian itu prinsipnya adalah harga partai atau pembelian itu secara kuantitas, dan itu pasti udah lebih murah daripada kita melakukan pembeliannya secara ecer, oke? Lalu lanjut pada kesalahan yang nomor 5 gitu ya sahabat tani, juga belum memanfaatkan keberadaan dari gapoktan atau gabungan kelompok tani. Karena ya sahabat tani, tiap gapoktan itu pasti menerima namanya dana PUAP gitu ya sahabat tani, atau pengembangan usaha agribisnis pedesaan, dan itu nilainya 100 juta gitu ya sahabat tani. Dan di desa kami alhamdulillah masih jalan gitu ya sahabat tani sampai saat ini. Jadi ya sahabat tani, dana tersebut itu bisa dijadikan sebagai usaha gapoktan buat simpan pinjam bisa, atau seperti dana talangan yang saya sebut nomor 3 tadi gitu ya sahabat tani, itu juga bisa. Maka dengan memanfaatkan keberadaan dari gapoktan ini tuh dibanding dengan kita pakai dana talangan perorangan ya sahabat tani, maka tentu bakalan jadi jauh lebih ekonomis lagi. Tetapi sayangnya masih banyak banget petani yang enggan buat bergabung dengan alasan gabung di gapoktan itu mesti bayar terlebih dahulu, mesti setor uang dulu pada saat mau masuk gitu kan. Nah, saya lurusin lagi ya sahabat tani, itu bukan bayar dan juga bukan setor uang gitu ya sahabat tani, karena di dalam dunia koperasi gitu kan ada namanya simpanan pokok gitu ya sahabat tani. Dan yang namanya simpanan pokok itu adalah dana yang mesti disimpan kalau kita tuh mau bergabung sebagai anggota baru, dan itu memang wajib disetorkan kalau mau gabung gitu ya sahabat tani. Dan biasanya nominalnya itu sesuai dengan kesepakatan yang udah tertuang dalam namanya ADART gitu ya sahabat tani. Jadi itu bukan bayar itu bukan ya sahabat tani, tapi memang hasil kesepakatan simpanan pokok khusus bagi anggota yang baru bergabung. Maka coba tanyain gitu ya sahabat tani ke pengurusnya, bilang gitu ya sahabat tani pengen tahu ADART-nya gitu kan. Maka kalau memang tertuang dalam ADART-nya ada simpanan pokok khusus anggota yang baru, artinya ya memang itu sudah jadi kewajiban buat anggota baru. Dan biar bagaimanapun Anda protes gitu ya sahabat tani, justru Andanya yang salah gitu ya sahabat tani. Kecuali memang gak ada tertuang dalam ADART-nya, maka silakan protes gitu ya sahabat tani, aliran dana itu bakal lari kemana. Nah, jadi ya sahabat tani, silahkan manfaatkan keberadaan dari gapoktan ini supaya bertani kita bisa jadi lebih minim biaya lagi. Jadi kesimpulannya ya sahabat tani, pertama, belilah sarana produksi itu saat harga lagi murah-murahnya gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua itu jangan terpaku sama merek. Kemudian yang ketiga ya sahabat tani, hindari pembelian secara berhutang gitu kan. Kemudian yang nomor 4 ya sahabat tani, manfaatkan teman-temannya buat bisa melakukan pembelian secara partai atau kuantitas. Dan yang kelima ya sahabat tani, manfaatkan juga dari keberadaan gapoktan di tempat Anda, oke? Maka buat teman-teman yang sukai video ini, maka silahkan klik tombol jempolnya dan juga bagikan kepada yang lain biar makin banyak yang tahu manfaatnya. Dan buat Anda yang mau teruskan menonton dan juga mendengarkan video penyuluhan dari channel ini, maka silakan ya sahabat tani, di samping sini dan juga sini ada 4 video yang saya berikan kepada Anda. Silakan klik salah satunya ya sahabat tani, oke? Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Saya akhirin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.